Kabupaten Pringsewu, sebuah wilayah di Lampung yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan. Tidak hanya padi, daerah ini juga menyuplai berbagai hasil pertanian lain yang dibutuhkan pasar setiap hari. Di balik kesejukan alamnya, ada denyut ekonomi yang terus bergerak dari desa hingga kota. Pasar-pasar tradisional dipenuhi sayur segar, hasil kerja keras para petani. Bahkan, swalayan modern pun kini semakin banyak menyediakan sayur mayur dari produk lokal berkualitas. Di balik tanaman hijau yang tertata rapi ini menyimpan mimpi besar bagi seorang anak muda. Dan di balik mimpi besar tersebut membuktikan bagi kita semua bahwasannya bertani bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja meskipun ada keterbatasan lahan. Dan lewat tanaman hidroponik ini membuktikan bagi kita semua bahwasannya petani tidak hanya menanam sayuran tetapi juga menanam harapan dan mimpi besar. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Mari kita kulik. Di balik segarnya sayuran ini, ada proses panjang yang dijalani dengan ketelatenan. Tanaman-tanaman hijau tumbuh subur tanpa tanah, hanya dengan air bernutrisi dan perawatan rutin. Metode ini dikenal dengan nama hidroponik, sebuah inovasi pertanian yang kian diminati, terutama oleh generasi muda yang ingin bertani dengan cara modern. Halo Mas, maaf mengganggu waktunya. Saya Eka dari TVRI. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Widodo, Mbak. Mas Widodo. Mas, ini awal mula Mas Widodo terjun di dunia hidroponik ini gimana sih Mas ceritanya? Dulu itu ini Mbak ya, dulu kan tahun 2020 awal-awal pandemi itu Mbak ya. Kita karena bingung Mbak ya mau ngapain, akhirnya kita coba buat instalasi hidroponik. Satu meja dulu Mbak, cuma satu meja gini. Awal 2020, terus kita panen, sayurnya masuk, sayurnya kurang, akhirnya kita nambah dikit-dikit gitu Mbak. Dari semeja ke dua meja, terus ketiga meja, akhirnya kita buat seperti ini nih Mbak, buat greenhouse gini. Iya, awalnya dari satu meja ke dua meja dan jadi sekarang ini ada total berapa meja Mas? Kalau sekarang totalnya itu sekitar 17 sama 19, berarti 38 Mbak. Baik. 36. 36 meja totalnya 36 sekarang meja. ya Mas. Ya, tapi kan ini kan Mas Widodo ini kan masih terbilang muda ya. Alasan Mas Widodo ini masih muda kok terjun ke dunia hidroponik ini seperti apa sih Mas? Kalau ini Mbak ya, menurut pandangan saya, karena di ini pertanian kan usia muda berkurang sih Mbak. Jadi terus saya berkembang ini Mbak, budidaya hidroponik, terus ada potensi lah Mbak di situ. Makanya kita ngembangin di sini. Karena memang ada potensi ya Mas di dalamnya. Tapi waktu mulai terjun di hidroponik ini apa sih Mas tantangan waktu mau mencobanya ini? Dulu kalau waktu awal itu tantangan yang paling pertama itu yang paling ini untuk pemasaran Mbak malahan, karena belum ada pemasaran, kita nanam dari situ. Terus ternyata setelah kita nanam kita ketemu pasarnya Mbak. Akhirnya ketemu pasar, sekarang yang permintaannya Mbak yang banyak, sayurnya yang kurang gitu. Ini marketnya udah sejauh apa Mas pemasarannya? Kalau market sih ini sih Mbak ya, kita masuk di supermarket udah. Terus? Ya sementara kita baru nyuplai di situ, kita masih kurang barang sih Mbak, jadi kita belum bisa melebar kemana-mana. Kalau rencana kan emang ini mau ngembangin lagi sih Mbak,
nanti buat rencana buat nanam seledri gitu kan, Oh, seledri ya. buat kita jual di pasar tradisional gitu Mbak. Sejauh ini apa aja nih yang Mas Widodo udah tanam? Kalau sejauh ini yang saya tanam ada pakcoy, Mm-mm. ada daun seledri, terus ada daun mint, Mm. ada kangkung, selada juga ada Mbak, Mm-mm. sama caisim. Oh gitu. Ha-ha. Apa sih Mas, kenapa Mas Widodo ini milih menanam pakcoy, seledri, kangkung? Apa keunggulannya? Karena ini Mbak ya, karena permintaannya cenderung di pakcoy Mm-mm. sama lain-lain itu Mbak, yang ketemu pasar di situ, saya emang lagi ini Mbak, di sini fokus di tanaman ini. Karena permintaan juga masih banyak, sayurnya kurang, jadi masih fokus di sini, belum bisa ke yang lain-lain gitu. Terus dalam menanam hidroponik ini tantangan apa sih yang Mas Widodo hadapi? Apakah ada mungkin penyakit atau seperti apa? Kalau di situ ya Mbak sih, kalau untuk hama kayak ulet, ulet kan pasti ada sih Mbak hama di situ. Tantangannya di hama ulet sama ini Mbak, kayak jamur gitu. Tapi sejauh ini kayaknya ini sehat-sehat aja ya Mas ya? Iya Mbak, ya ada 1-2 lah Mbak biasanya yang ini ada trouble gitu kan. Tapi kalau misalnya Mas Widodo lihat nih tanamannya ada yang terserang hama ya, ini apa yang dilakukan? Biasanya kita ini Mbak, kita pilihin Mbak yang kita ada hama, kita buang gitu kan. Kadang kita pakai obat ini pestisida nabati gitu, kan ada Mbak obatnya. Iya. Itu aja ya palingan Mas. Tapi kalau misalnya tanamannya sehat ya udah nggak diapa-apain ya Mas? Enggak Mbak. Iya, Kita cukup ngasih ini aja Mbak, abemik nutrisi gitu. Ya, untuk ke depan ini Mas Widodo pengen seperti apa tanamannya? Apa diperluas? Ya Apa? kalau harapannya sih pengen ini Mbak ya, tetap karena kita fokus di sini, pengen memperluas kebun sih Mbak, nambah terus gitu. Nambah lagi ya? Nambah lagi Mbak. Berapa luas kira-kira Mas yang mau ditambah? Ya kalau rencana saya sih paling nambah ini Mbak, 3 greenhouse lagi gitu rencananya. Oke Mas, mungkin kita bisa lihat-lihat lagi Mas di tempat lain Bisa tanaman Mbak. pakcoynya. Ayo Mas, mari kita lihat lagi. Di kebun hidroponik ini, setiap hari ada rutinitas yang harus dilakukan agar tanaman tetap tumbuh optimal. Mulai dari pengecekan aliran air, pengukuran pH, hingga pemberian nutrisi yang tepat. Air dari tanaman hidroponik bukan sekedar mengairi, tapi juga media utama yang membawa nutrisi ke akar tanaman. Sebelum dialirkan, pH selalu dicek, idealnya berada di kisaran 6 hingga 7. Di rentang inilah tanaman dapat menyerap unsur hara secara optimal. Terlalu asam, akar akan kesulitan menyerap kalsium dan magnesium. Begitupun jika terlalu basah. Unsur mikro seperti zat besi akan mengendap dan tak lagi tersedia. Keseimbangan pH juga menjaga akar tetap sehat, terhindar dari busuk dan serangan jamur. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Dio, selaku petani milenial yang membantu Mas Widodo untuk menanam tanaman di tempat ini. Nah, Mas Dio, terkait dengan proses ya menanam tanaman hidroponik ini, dari awalnya prosesnya seperti apa sih, Mas? Ya, proses awal itu kan kita harus nyemai. Nah, nyemai itu kita perlu busa, terus busa itu dibelahin. Nah, habis dibelahin itu disolder biar supaya ada lubangnya. Nah, habis itu kan udah ada lubangnya, kita masukin air, terus kita semai. Satu lubang itu ada 2 bibitnya. Nah, habis itu kan udah selesai lah, kita taruh lah di dalam rumah, paling ya 10 hari atau berapa hari lah gitu. Nah, setelah dari proses semai itu, terus tahapan selanjutnya apa aja, Mas? Kita keluarin biar supaya kena panas. Nah, habis itu kan udah di situ kemungkinan 10 hari atau 15 hari. Nah, setelah 10 atau 15 hari, terus apa lagi nih proses selanjutnya? Nah, kita pindah itu ke pembesaran biar cepet gede lah, cepet panen. Setelah di pembesaran, ini perawatan yang dilakukan seperti apa, Mas, sampai panen? Ya, kita kasih nutrisi lah, pupuk apalah gitu. Biasanya yang dikasih pupuk ya, Mas? Pupuk ya. Pupuk. Terus airnya ini seperti apa, Mas? Ya, air ya kalau bisa pH-nya rendah. Biar
nggak busuk batang apa busuk akar. Oh gitu. Jadi biasanya pH-nya berapa sih, Mas? Ya kalau maksimal itu 7 sampai 6 lah. 7 sampai 6. Nah, Jadi pH ini dicek setiap hari ya, Mas iya ya? setiap pagi apa sore gitu. Terus ini untuk perawatannya ini biasanya kendala-kendala yang dihadapi setiap harinya apa sih, Mas? Ya kendala itu ya ya busuk akar itu sama jamur lah. Busuk akar sama jamur yang biasa Ya, ditemuin ya, Mas. Terus kalau ada tanaman yang kayak gitu biasanya gimana, Mas? ya mau nggak mau kita buang, kalau bisa diobatin ya diobatin. Gitu. Tapi Ya, sejauh ini banyak nggak sih, Mas, nemu yang kayak gitu? Atau satu dua aja? ya lumayan banyak sih, Mbak. Lumayan banyak ya, Mas. Ya, Iya. Kemudian ini kalau misalnya tanaman-tanaman ini berapa hari, Mas, waktunya sampai dia panen? ya 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan. Itu sudah bisa dipanen. Udah siap dipanen. Siap dipanen. Setelah panen, ini terus gimana, Mas? Sampai bisa dipasarkan ini apa aja sih treatment yang dilakukan? Kita dibungkus itu Mm-mm. pakai plastik apa itulah namanya lupa. Hmm. Terus kita kan udah dibungkus, terus kita pasarin ke supplier. Oh gitu ya. Jadi di packing terus dipasarin ke supplier. Ini Iya. sudah ada suppliernya ya, Mas ya? Udah ada. Sudah ada. Ini suppliernya sampai mana aja, Mas? Ya untuk saat ini masih di Bandar Lampung aja sih. Di Bandar Lampung aja, Iya. tapi sudah ada suppliernya ya? Udah. Oke, terima kasih, Iya, Pak. Mas. Dukungan pemerintah dan pendampingan teknis menjadi bagian penting untuk mengembangkan usaha ini. Melalui pelatihan, pembinaan, dan akses pemasaran, para petani milenial dibekali keterampilan dari hulu hingga hilir. Ya sangat bagus dan bangga, dan masih ada pemuda yang masih bertani di sini dengan menggunakan metode hidroponik. Ya saya lihat potensinya cukup banyak lah, masih ada pemuda yang melakukan bertani, dan masih banyak selain Mas Widodo ini masih banyak pemuda-pemuda yang masih bertani kayak gini. Ya belum ada sih, tapi selanjutnya ya saya usahakan ada jalannya lah di pertanian di hidroponik ini. Yang pertama yang membuka lapangan pekerjaan, dan yang kedua meningkatkan perekonomian desa, dan yang ketiga menambah penghasilan bagi pemuda-pemuda yang bertani di hidroponik ini. Potensi yang telah tumbuh di desa ini tidak dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian hadir untuk memberikan pendampingan, mulai dari pelatihan teknis budidaya, pengendalian hama secara ramah lingkungan, hingga strategi pemasaran yang tepat sasaran. Bagi para petani milenial, bimbingan ini bukan sekedar tambahan pengetahuan, tapi juga menjadi bekal penting agar usaha mereka terus berkembang dan mampu bersaing di pasar modern. Bu Nani, terkait dengan petani milenial ini sejatinya seperti apa sih, Bu, ya, pandangan Ibu terkait dengan adanya petani milenial ini? Ya, terima kasih Mbak Eka. Perkenalkan saya Nani Lestari dari Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, wilayah Kecamatan Sukoharjo. Nah, di sini di lokasi hidroponiknya Mas Widodo gitu ya. Beliau termasuk petani milenial yang ada di Kecamatan Sukoharjo khususnya dan di Kabupaten Pringsewu pada umumnya. Nah, teman-teman di Kabupaten Pringsewu seperti itu ada namanya komunitas teman-teman petani milenial seperti itu ya. Mereka ini yang di sini khususnya di Mas Widodo ini bergerak di hidroponik seperti itu. Nah, di sini support
Dinas Pertanian terkait dengan petani milenial adalah untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan taraf kesejahteraan petani, khususnya petani milenial yang saat ini petani itu ya identiknya kan dengan usia yang di atas 40 tahun seperti itu. Nah, ini teman-teman yang milenial digalakkan kembali untuk berbudidaya tanaman dan yang lebih modern lagi seperti itu. Nah, ini dengan hidroponik teman-teman petani milenial itu mengembangkan pola usaha hidroponik. Di sini hidroponiknya adalah sayuran ya. Hidroponiknya sayuran, kemudian kita sama-sama gitu ya menghidupkan kembali pertanian hingga pertanian kita itu pertanian yang modern. Iya, tapi kalau di Kecamatan Sukoharjo sendiri secara spesifik dan Pringsewu secara general ya Bu, untuk petani hidroponik ini sudah ada di berapa titik? Di sini di Kecamatan Sukoharjo dulu ya, itu ada beberapa titik ya, di sini di Pekon Pangurjo Utara, kemudian di Sukoharjo 1 juga ada, kemudian di Keputran juga ada beberapa titik yang memang nantinya saling support seperti itu untuk misalnya produk sayuran yang dihasilkan untuk dipasarkan di tingkat swalayan misalnya seperti itu. Baik. Kemudian untuk support yang dilakukan oleh pihak pemerintahan ini sejatinya seperti apa sih Bu? Ya, support yang diberikan pemerintah selama ini itu yaitu pengembangan sumber daya manusianya seperti itu ya, teman-teman petani milenial diikutkan pelatihan seperti itu, pelatihan baik itu terkait dengan teknis maupun pelatihan yang memang terkait dengan pasar seperti itu, sehingga teman-teman itu berproduksi dari hulu ke hilir itu ada kepastian pasarnya seperti itu. Kalau Ibu melihat antusiasme dari petani milenial ini seperti apa sih Bu? Ya, petani milenial itu sangat antusias gitu ya, khususnya di tanaman hidroponik seperti itu, karena memang yang kita buka frame ya, buka frame pertanian itu tidak identik dengan kotor, mohon maaf seperti itu ya, tapi dengan hidroponik itu teman-teman bisa berinovasi dengan berbudidaya seperti itu ya, dengan memformulasikan misalnya pupuk yang digunakan ataupun jenis tanaman yang dibudidayakan seperti itu. Untuk jenis tanamannya sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Jenis tanaman yang dikembangkan Mas Widodo ini adalah tanaman-tanaman yang memang sayuran segar gitu ya, sayuran segar yang memang bisa masuk swalayan, kemudian sayuran itu diserap misalnya oleh pasar gitu ya, restoran maupun pasar-pasar kelas menengah ke atas seperti itu. Terakhir Bu, ini ketika memang petaninya sudah antusias dan juga didukung ya support oleh pemerintah, ini terakhir harapan Ibu terkait dengan adanya petani milenial ini seperti apa? Harapannya dengan adanya petani milenial, teman-teman semua gitu ya bisa lebih gitu ya, lebih berkembang lagi, lebih giat lagi, dan mendukung teman-teman itu bisa eksistensi gitu ya, eksistensi di tingkat budidaya maupun di pasar, sehingga teman-teman ada jaminan gitu ya, jaminan produk saya itu laku terjual seperti itu. Ibu terima kasih. Sama-sama. Semoga memang adanya petani milenial ini terus semangat dan antusias ya Bu, khususnya dengan tanaman-tanaman yang hidroponik dan untuk menginspirasi. Terima kasih Ibu. Dari Desa Kecil Panggung Rejo, kolaborasi antara semangat anak muda, dukungan pemerintah, dan potensi pertanian modern mulai berbuah hasil. Bukan hanya menghasilkan sayuran segar berkualitas, tapi juga menumbuhkan harapan bahwa pertanian Indonesia bisa bangkit dan terus menjadi tulang punggung kehidupan. Setiap satu pekan, sayuran hijau ini dipanen 3 hingga 4 kali. Ketelatenan merawat tanaman terbayar dengan hasil yang segar dan berkualitas. Setelah dipetik, sayuran melewati tahap penyortiran. Daun yang layu atau rusak dipisahkan, hanya yang segar dan sempurna yang lolos ke tahap berikutnya. Inilah standar kualitas yang diterapkan untuk memenuhi permintaan swalayan dan pasar modern. Kemudian,
Setiap ikat atau kemasan ditimbang sesuai ukuran yang telah ditentukan. Dibungkus rapi menggunakan plastik bening food grade dan diberi label. Proses ini bukan sekedar menjaga kesegaran, tapi juga memastikan penampilan produk tetap menarik hingga rak swalayan. Beginilah wujud kerja keras yang terbayar. Daun hijau sempurna dengan batang kokoh dan warna yang memikat menandakan bahwa tanaman tumbuh di lingkungan yang terjaga. Setiap helai sayur merupakan hasil dari air dan nutrisi yang baik, serta ketelitian dan kesabaran dari petani milenial. Setiap panen, hasilnya dijual ke pemasok tetap dan dipasarkan secara online melalui Instagram. Foto-foto sayuran segar ini dibagikan setiap hari. Cara ini membuat jangkauan pasar semakin luas. Bahkan pesanan bisa datang dari luar kabupaten. Nah, Mas Widodo, sekarang harapannya ini untuk tanaman hidroponiknya ini seperti apa sih, Mas? Kalau untuk harapan saya ini Mbak ya, untuk tanaman hidroponik saya dan teman-teman yang ini Mbak, satu jalan, semoga ini Mbak, kebunnya bertambah luas, tanamannya makin banyak, terus untuk pasaran juga kita bisa keluar dari Lampung juga gitu Mbak. Untuk support dari pemerintah harapannya seperti apa? Ya, itu perlu banget sih Mbak, dari pemerintah emang perlu disupport, perlu dikasih arahan, kasih bimbingan gitu lah Mbak tujuannya. Untuk arahan pemasaran gimana, atau untuk permodalannya ada gimana gitu. Butuh lah Mbak, emang support dari pemerintah emang perlu banget. Ya, semoga memang tanaman hidroponik milik Mas Widodo ini kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Amin, Ya, Mas? amin. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, transformasi digital telah membuka peluang bagi generasi muda. Dan kita ketahui bahwasannya generasi muda tidak hanya menanam, tapi juga membuat merek dan juga memasarkan ke pasar yang lebih luas lagi. Dan Amin. inilah wajah baru dari petani Indonesia. Saya Kak Kurniasari, sampai jumpa di Inspirasi Tani episode selanjutnya dengan kisah inspiratif dari Bumi Pertiwi.